with us di podcast Pojok Kantor PPK. Ya, ini udah ke-record ya. Sip. Mungkin teman-teman udah lupa, kita kenalin diri lagi. Ini saya Aldi Prasetyo dari Direktorat Bina UP, terus ada Mas Brian Andrew dari Direktorat Kepatuhan Intern Sumber Daya Air, terus ada juga Mbak Ajeng dari Setditjen SDA, terus ada Mas Andika dan Mas Ahmad Hafiz Ansori dari Dit Atap Air Tanah Air Baku Sumber Daya Air, terus ada Mbak Alia dan Mbak Fajar juga dari Setditjen Sumber Daya Air. Oke. Nah, di podcast kali ini kita akan ngebahas udah 4 hari kita menjalankan Latsar, khususnya di agenda 1 Latsar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum. Adakah pesan dan kesan ataupun apa aja sih yang udah kita pelajari sejauh ini? Mungkin kayak yang awalnya kita masih nanya-nanya, ini ngapain aja sih Latsar, terus juga buat apa sih Latsar? Nah, mungkin ada pengalaman-pengalaman seperti itu, atau ada hal-hal yang dipelajari dari teman-teman seperti itu. Monggo, terima kasih. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Jadi selama sudah belajar kurang lebih 4 hari ya dengan Pak Setio. Jadi beberapa hal, semisal hari pertama itu adalah kita mengetahui tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini penting karena kita itu memiliki nilai yang sama ya. Semua sejarah yang ada di Indonesia itu membuat kita itu semakin kuat dalam bersatu menghadapi tantangan yang ada, itu melalui penyebaran hoax atau yang bisa memecah belah bangsa lah. Nah, itu kita tidak mudah terhasut dari hal-hal itu. Jadi dari hal-hal yang sudah kita terima informasinya, kita harus cross check lagi apakah itu benar-benar informasi yang valid atau itu hanya membuat wawasan kebangsaan dan persatuan di masyarakat tuh malah menjadi kerusuhan kayak gitu. Seperti kabur aja dulu yang kemarin kita udah bahas di podcast. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk keresahan yang dilakukan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia, seakan-akan tidak mendukung bahwa masyarakat itu mudah mendapat pekerjaan, mudah mendapatkan kehidupan yang layak, kesejahteraan. Nah, itu membuat mereka berpikiran apakah harus pergi saja keluar. Nah, itu sebenarnya adalah keinginan masyarakat, sebenarnya sebuah bentuk kritikan. Karena kritikan itu bukan hanya dari sisi yang membangun. Kalau semisal dari semuanya ada pujian, apa yang harus dikoreksi dari yang ada di Indonesia kayak gitu. Itu adalah sebuah kritikan. Karena sama-sama masyarakat yang ada itu bersatu karena kita punya sejarah yang sama. Kita nggak mau nih kalau semisal semua bangsa Indonesia atau semua ada beberapa lah sekitar 30% ada atau hampir 50% penduduk Indonesia itu pindah ke luar negeri, maka kita udah nggak dianggap gitu sama negara lain, kayak diinjak-injak gitu. Apa negara kok warganya malah pindah kayak gitu. Malah kita nanti kalau semisal ada konferensi dan lain-lain di PBB itu udah nggak dianggap karena mempertahankan negaranya sendiri aja udah nggak sanggup kayak gitu. Nah, itu adalah bentuk kepedulian dari masyarakat terhadap kebijakan yang ada. Terus kemudian didasarkan dengan 4 konsensus bela negara ya, dari Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 yang menjadi patokan kita sebagai menjalani pilar berbangsa dan negara. Itu kita mengetahui yang awalnya kita masih polos ya, kita sudah masuk di dunia yang mengampu dalam kebijakan, pasti kita harus memitigasi resiko. Misal kita sudah masuk ke dalam golongan yang memiliki kepentingan khusus, yaitu harus bersikap netral lah, nggak menguntungkan salah satu pihak atau konflik kepentingan demi menjalankan kebijakan yang ada di Indonesia. Itu kemungkinan dari saya yang bisa saya tambahkan apa yang sudah saya pelajari. Mungkin bisa dilanjut sama yang lain. Iya, udah berarti nih Mas Hafiz nih tim yang pro ya. Kabur aja dulu nih. Ya mungkin teman-teman ada yang ingin ditambahkan, ada yang dari materi yang hari pertama atau mungkin materi yang hari kedua ya, pro dan kontranya. Mbak Alia ya?
Itu Ya, aku aja boleh-boleh. Oke, jadi kalau dari aku pribadi yang udah aku pelajarin selama 4 hari ini, yang pertama kan hari pertama tuh kita belajar tentang mengenal Indonesia. Jadi ternyata Indonesia tuh banyak banget sukunya, bahasanya, adat istiadatnya gitu. Jadi kita tuh jangan sampai terpecah belah. Gitu. Terus Indonesia juga kan punya beberapa perekat seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan lain-lain. Terus di hari kedua tuh kita belajar tentang isu-isu yang ada di Indonesia, kayak misalnya korupsi, kesenjangan pembangunan, dan disinformasi gitu. Jadi banyak berita-berita hoax gitu. Dan di hari ketiga kita tuh diminta untuk memberikan aksi apa sih sebagai generasi muda, atau yang tadi kata Mbak Wulan itu kita agent of change ya. Nah itu tuh menurutku ada 4 poin sih yang perlu kita lakuin. Yang pertama itu kita harus berintegritas, jadi kita harus jujur, transparan, dan juga bebas dari korupsi. Yang kedua itu kita harus disiplin dan juga profesionalisme, jadi tepat waktu, taat aturan gitu. Terus yang ketiga ada berkolaborasi untuk kemajuan. Jadi kita saling dukung dan menghindari konflik, dan juga harus terbuka sama ide-ide yang kreatif. Dan yang keempat adalah menjaga persatuan dan kebangsaan. Jadi kita harus jadi netral gitu selama menjadi ASN dan mengedepankan kepentingan bangsa gitu. Terima kasih. setuju, setuju Mbak Alia. Sekarang kita udah jadi pegawai di pemerintahan. eh, jadi kita sekarang mengutamakan tuh bukan kepentingan pribadi tapi kepentingan sosial, khususnya juga kepentingan negara ya. Jadi kalau misal ada libur bersama tapi tiba-tiba negara memanggil, tetap kita harus prioritas negara ya. Kita harus terus membela negara, apalagi kita kan udah kontrak ya dengan negara secara nggak langsung. Jadi nama kita tuh udah ada di list negara itu sebagai bela negara nomor 1. Oke, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan, mungkin pengalaman-pengalaman dari hari pertama sampai hari keempat ini kayak, pola pikirnya yang mulai berkembang karena kita baru masuk ke dunia pemerintahan kayak gitu. Terus juga mungkin ada juga yang merasakan kayak, oh iya, ini dengan dari kegiatan Latsar ini mulai memiliki impact gitu terhadap norma dan juga nilai-nilai Pancasila di diri kita. Monggo. Ya, kalau dari saya, kalau dirangkum dari 4 hari ini, apa yang bisa kita pelajari dari Widya Iswara di kelas kita sendiri, Bapak Setio Hardono, kita bisa mempelajari di kelas beliau sangat interaktif dengan kita, sering tanya jawab, sering menjelaskan suatu pembelajaran itu dengan studi kasus. Contohnya itu kalau kasus atau pembahasan atau pembelajaran terkait wawasan kebangsaan, beliau menjelaskan dengan studi kasus yang tragedi Sampit ya. Nah, di situ kita bisa menyadari bahwa wawasan kebangsaan itu sangat penting. Mengapa? Karena itu kan bermula dari kecemburuan sosial ya, ataupun pendatang dari, katakanlah dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, tidak tahu situasi dan kondisi terkait budaya ataupun kehidupan bermasyarakat di sana, sehingga menimbulkan kecemburuan-kecemburuan. Nah, itu kan sangat disayangkan. Maka dari itu ke pembelajaran tentang wawasan kebangsaan sangat perlu, karena kan peranan wawasan kebangsaan sendiri pastinya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Selain itu, selain wawasan kebangsaan, kita juga turut belajar tentang bela negara, yang dimana bela negara itu mempersiapkan warga sipil dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat bisa dengan sebagai relawan ataupun dengan menjaga fasilitas-fasilitas umum seperti itu. Nah, yang kedua terkait dengan pembelajaran kita sendiri sebagai calon pegawai negeri sipil yang akan
berhubungan langsung dengan publik gitu ya. Nah, Bapaknya juga menekankan di kemudian hari di kedepannya ketika kita langsung in charge di pekerjaan kita masing-masing, yang mana itu berhubungan dengan kebijakan, kita harus menyampaikan ke publik dengan diksi yang baik agar tidak menimbulkan keributan gitu. Terus juga Bapaknya menekankan kita harus mengedepankan kepentingan instansi daripada kepentingan diri sendiri. Nah, ini kan sudah menjadi keharusan bagi kita untuk mengedepankan kepentingan instansi Kementerian PU gitu. Terus Bapaknya juga menekankan terkait masalah loyal kepada pimpinan atau instansi. Kita harus loyal terhadap pimpinan kita manakala itu diberikan tugas yang tidak berbenturan langsung dengan peraturan ataupun undang-undang. Seperti itu Mas Aldi dari saya. Ya, tadi terima kasih Mas Brian. Tadi yang Mas Brian tekankan yang kita pelajari yaitu pertama toleransi ya. Itu yang pertama tadi. Terus ada juga beberapa tadi case juga yang benar-benar terjadi di Indonesia sendiri, ada konflik terkait toleransi. Terus juga tadi terakhir juga Mas Brian menekankan di konflik kepentingan, di mana sekarang kita juga bekerja di pemerintahan, suatu waktu nanti kita mengisi suatu jabatan tertentu yang memiliki wewenang, alangkah baiknya kita tetap mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan sendiri, sehingga nanti kita nggak semena-mena menggunakan wewenang tersebut dan terjadinya konflik kepentingan itu dalam rangka melenggangkan kepentingan pribadi, seperti itu. Terima kasih Mas Brian. Sama-sama Mas. Sangat menarik sekali jawabannya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi dari teman-teman? Boleh mungkin dari saya, Mas Aldi. Monggo Mbak Fajar. Oke, jadi saya mungkin akan menambahkan terkait dengan apa sih yang kita pelajari 4 hari ini gitu. Yang pertama itu yang saya tangkap itu kan kita belajar terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nah, di mana Bapak Widya Iswara kami, Bapak Setio Handono ini mengilustrasikan dengan kejadian yang viral saat ini, itu dengan hashtag kabur aja dulu. Nah, di mana di materi ini ternyata tuh ada dua sudut pandang, ada positif dan negatif. Nah, kabur aja dulu ini ternyata di sisi positifnya ini adalah seperti kayak misalkan orang-orang yang ingin bekerja di sisi pendidikan atau di sisi ekonomi itu diperbolehkan apabila dia memiliki kompetensi yang mumpuni gitu kan. Seperti contohnya kayak di imigran dari China dan juga India, di mana mereka ini punya spesialisasi yang masing-masing gitu. Misalkan kayak India ini dia spesialisasinya itu di IT dan China itu di mana gitu, di perdagangan dan segala macam gitu. Nah, sisi negatifnya itu adalah kita ini saat di sana itu kita harus memfilterisasi lagi dengan budaya-budaya kita, dengan paham-paham kita gitu. Karena di luar negeri ini kita mudah terbawa dengan paham-paham dan nilai-nilai yang mungkin di sana itu seperti ada kebebasan dan segala macamnya gitu. Terus kemudian di materi kedua ini adalah terkait dengan tantangan kebangsaan masa kini, di mana contoh yang paling dilihat yang mau kita bahas itu adalah terkait dengan mitigasi risiko, di mana kita ini sebagai seorang pelayan publik itu setiap perkataan, setiap perbuatan itu selalu diawasi gitu, baik dari lembaga yang memiliki wewenang maupun dari masyarakat gitu. Jadi kita setiap pekerjaan yang kita lakukan itu harus memiliki studi mitigasi risiko, apa aja nih kemungkinan yang terjadi. Jadi sebelum ada kejadian apapun itu kita sudah tahu
resiko-resiko yang akan terjadi gitu. Contohnya kayak misalkan dalam sisi administratif itu harus terdokumentasi dengan baik, harus akuntabel gitu. Kemudian materi selanjutnya itu adalah terkait dengan apa sih yang kita bisa bawa untuk menjadikan PU ini lebih kuat dan lebih baik gitu. Nah, dari isu-isu yang kemarin dibahas oleh Bapak Setio juga itu ada terkait dengan cara komunikasi antar relasi. Jadi atau cara komunikasi terhadap pemangku kepentingan lainnya gitu. Jadi seperti kita staff dengan antar staff ataupun staff dengan atasan itu cara komunikasinya itu berbeda. Baik pun kita sebagai staff cara komunikasi kita dengan publik pun juga berbeda gitu. Kemudian juga ada parameter-parameter lainnya yang mungkin kayak seperti ketahanan nasional gitu. Itu dibahas juga kemarin gitu. Seperti kayak apa sih yang parameter yang menuju Indonesia itu menjadi emas gitu. Termasuk salah satunya itu adalah digitalisasi gitu. Dimana juga digitalisasi ini kan sangat penting dan akan menjadi bahasan kita sebagai ASN, sebagai CPNS untuk aktualisasi nanti gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, makasih Mbak Fajar atas pengalaman yang udah dibagiin selama 4 hari ini. Tadi yang ditekankan adalah pemberian fondasi mindset dan juga tata cara berperilaku ya di lingkungan pemerintahan. Ya itu penting banget bagi kita yang mana saat ini kita bekerja di lingkungan pemerintahan, ada aturan-aturan yang atau boundaries yang kita harus taati. Nah itu bukan cuma menjaga kedisiplinan, tapi juga menjaga keharmonisan antar sesama pegawai. Siap, terima kasih Mbak Fajar atas insight pengalaman yang didapatkan selama 4 hari ini. Ya, selanjutnya ada yang ingin menambahkan dari Mbak Ajeng ataupun Mas Handika. Persilahkan. Sebelum ini kan kita udah mempelajari ya apa-apa aja yang kita pelajari di Latsar CPNS selama 4 hari ini. Adapun tujuan Latsar ini yang saya lihat ini adalah mempersiapkan kita agar sebagai ASN itu ya yang paling penting itu berintegritas, kemudian memiliki jiwa melayani dengan prima gitu. Kenapa ya? Karena banyak kebutuhan-kebutuhan rakyat yang selama ini ternyata tidak terpenuhi. Kemudian yang saya lihat adalah adanya tantangan kebangsaan yang sebelum ini telah dibahas ya. Adapun tantangan kebangsaan yang pertama itu adalah tantangan internal, baik secara kemiskinan, kesenjangan sosial ekonomi, korupsi, radikalisme dan lain-lain yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman bersama Mas Hafiz juga berbicara tentang bagaimana sih menangani konflik kepentingan di dalam suatu institusi. Kemudian adapun tantangan eksternal kita adalah sebagai adapun globalisasi, pengaruh budaya asing, dan adapun tantangan kebangsaan yang berupa posisi geografis kita sebagai negara kepulauan. Bagaimana kita menangani negara kepulauan tersebut, baik secara pemerataan sumber daya alam, pemerataan sumber daya manusia, khususnya kita di Kementerian PU ini adalah pemerataan infrastruktur. Bagaimana dengan kearifan lokal tertentu kita bisa mendirikan infrastruktur yang sama, yang fungsinya sama, namun secara fungsi dan berkelanjutannya itu terjamin gitu. Jadi secara fungsi dan kebermanfaatannya itu maksimal. Kemudian kita belajar juga tentang konsensus dasar negara, salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti semboyan yang merefleksikan persatuan dalam keberagaman. Ya karena sebelum terdapat keberagaman dalam semboyan ini adalah sebelum gimana ya bahasanya ya?
ya kita kan berbeda-beda tetapi menuju tujuan yang satu. Tapi sebelum kita menuju tujuan yang satu, kita harus sama dulu nih posisinya nih, sama rata ibaratnya dalam segi ekonomi kita harus sama, harus sehat, terus dari segi pekerjaan kita juga terjamin, dari segi kesehatan kita terjamin, baru bisa kita melaksanakan yang dinamakan oleh Bhinneka Tunggal Ika ini. Kemudian apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk Kementerian PU di depannya semakin lebih baik, yaitu itu tadi, kembali ke konsep ASN berakhlak, kemudian bagaimana sih inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan untuk Kementerian PU ini, salah satunya adalah menciptakan infrastruktur yang ramah lingkungan, kemudian yang berkelanjutan dalam artian agar infrastruktur itu dapat bertahan selama mungkin dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya setelah kita, untuk cucu-cucu kita nanti. Mungkin itu aja sih Mas Aldi. Oke, terima kasih Mas Andika. Izin Mbak Ajeng, mungkin dipersilakan dulu. Ya, monggo Mbak Ajeng, ada yang mau ditambahin? Mungkin saya ingin menambahkan jawaban dari teman-teman yang sudah cukup lengkap ya tentang apa saja yang dipelajari dalam 4 hari ini. Jadi yang saya pelajari adalah wawasan kebangsaan dan bela negara itu tidak lepas dari tantangan global dan perkembangan teknologi yang cukup cepat gitu. Untuk saat ini tantangan kebangsaan yang dihadapi bangsa Indonesia mungkin bukan dalam bentuk fisik, tapi juga muncul dari arus informasi yang cukup deras di media sosial, mungkin bisa dalam bentuk penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan pengikisan budaya lokal dari efek globalisasi gitu. Maka dari itu mungkin wujud bela negara yang masih sering luput dari perhatian kita itu menjaga identitas nasional dan melestarikan kearifan lokal juga. Selain itu di materi kedua mungkin yang saya pelajari, ketahanan nasional itu bukan hanya soal militer atau pertahanan area teritorial gitu, tapi juga kesiapsiagaan non-militer seperti menghadapi bencana alam, kemudian krisis energi. Jadi di masa saat ini ASN itu bukan hanya dituntut untuk loyal kepada aturan dan atasan, tapi juga harus adaptif, kreatif, dan cepat dalam menghadapi perubahan di masa saat ini gitu. Nah, hal-hal ini juga menuntut kolaborasi dari berbagai pihak gitu, misalkan dari pemerintah, dari masyarakat, akademisi, dan mungkin juga pengusaha agar bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Dan pelayanan itu diharapkan juga bisa dapat berjalan dengan berkelanjutan karena melibatkan kolaborasi dari banyak pihak seperti itu. Terakhir yang menurut saya penting untuk ditanamkan bagi mindset ASN yaitu melayani dengan integritas itu penting, tapi juga menurut saya juga dibutuhkan fleksibilitas karena nilai dasar seperti toleransi, akuntabilitas, dan profesionalitas itu memang penting untuk menjadi bekal, tapi di era kita saat ini yang cukup cepat, itu kita juga perlu gesit dalam berinovasi agar pelayanan yang diberikan itu bisa menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan begitu, wawasan kebangsaan dan bela negara bukan hanya konsep teoritis, tapi bisa diimplementasikan bagi kehidupan kita sehari-hari. Mostly hampir sama apa yang disampaikan sama teman-teman ya. Ya mungkin sekarang dari aku menyampaikan yang udah kita lalui. Sebenarnya simpel sih, kayak kita 4 hari namanya latihan dasar ya, otomatis yang dikasih ya pasti dasar-dasarnya, mengingatkan kembali fundamental tentang tata kepegawaian, tata berperilaku, tata pola pikir dan segala macamnya yang masih bersifat dasar, yang mana dasar aja tuh masih banyak yang belum melakukan dengan benar. Benar tadi kita diajarin tentang toleransi, tentang integritas, tentang akuntabilitas, dan juga banyak hal yang menjadi
fundamental untuk kita sebagai CPNS ke depannya menjadi, khususnya kita kan di Kementerian PU, untuk menjadikan Kementerian PU itu menjadi lebih baik dan juga lebih kuat lagi seperti tugas-tugas kita yang kemarin kita ada beberapa hal yang kita kerjakan kayak tantangan kebangsaan, terus juga bagaimana sih peran kita untuk menjadikan PU itu menjadi lebih baik dan lebih kuat. Sebenarnya itu apa yang disampaikan itu masih basic-basic semua. Yang dilakukan oleh Widya Suara itu hanya mengingatkan dan juga mengingatkan dan juga ngerimain lagi. Harusnya lo kayak gini loh. Harusnya teman-teman punya pola pikir mindset tuh kayak gini, perilakunya kayak gini, terus juga berkomunikasinya juga kayak gini. Terus yang harusnya teman-teman prioritaskan ke ini. Nah, itu yang sebenarnya yang ditekankan. Sebenarnya penekanan ulang yang seharusnya dilakukan. Makanya itu kan dasar aja tuh masih banyak yang kecolongan, gimana mau yang lebih advance lagi. Makanya latihan dasar itu penting untuk kita sebagai CPNS untuk dibekali agar nanti kedepannya tetap mempunyai mindset yang bagus, kokoh sebagai pegawai Kementerian PU yang berakhlak. Itu. Baik, terima kasih semuanya teman-teman semua atas insight teman-teman. Jangan lupa masih ada podcast-podcast selanjutnya yang menarik. Yap, terima kasih semuanya atas partisipasinya hari ini. Semoga latihan dasar today and last day and yesterday memberikan pesan dan kesan yang baik untuk kita semua. See you tomorrow and until next time. Dan jangan lupa tetap pantengin podcast Pojok Kantor PPK. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ya yang kemarin ya.